Puji Tuhan, senang sekali kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam gereja Tuhan, gereja Jemaat Kabar Baik. Kasih karunia melimpahi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir bersama-sama dalam ruangan ini maupun saat ini yang berada di rumah masing-masing. Mari kita boleh bersyukur di dalam kesibukan kita masih boleh menyempatkan diri duduk merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, tema pada hari ini saya memberikan pertanyaan yang serius bagi kita semua. Karena kita tahu hari-hari ini begitu menghebohkan. Ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang boleh kita dengar yang menyebabkan Allah begitu sepertinya terlihat jauh dan samar. Karena itu tema hari ini saya ambil dengan pertanyaan yang serius bagi kita semua, yaitu sebenarnya siapakah Allahmu itu? Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada khotbah ini adalah supaya kita bisa mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengagumkan, yang kita bisa punya hubungan yang baik, yang dekat dengan Allah, bahkan bisa dengan sangat dekat sekali sebagai Bapa dengan anak yang dikasihinya. Jadi dengan mengetahui identitas kita di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus, saya percaya hidup kita bisa memiliki rasa aman. Karena apa? Kita tahu siapa Allah kita yang sebenarnya. Allah yang kita percayakan sepenuhnya akan hidup kita kepadanya. Allah yang tidak akan mengecewakan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, pertanyaannya yang sangat serius bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang duduk beribadah mendengarkannya. Siapakah Allahmu dan siapakah dirimu di dalam Allah yang sebenarnya? Bapak Ibu Saudara siap hari ini? Nah, baik. Jangan lupa Alkitab masing-masing. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 17 ayat 25. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan itu membuat kita bertanya kembali. Sebenarnya siapakah yang pantas untuk menjawab pertanyaan ini? Siapa Allah kita itu? Kita berada di tangan Allah yang model apa, seperti apa? Nah, saya percaya ada satu oknum yang bisa menjelaskan dengan tepat dan benar. Karena itu mari kita buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Dan yang di rumah sudah menemukan, baiklah. Kita baca demikian. Yohanes pasal 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ayat 26. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan firman ini. Perhatikan dan simaklah. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu masih ada di dunia. Dan dia bilang seperti ini melalui Yohanes pasal 17 ayat 25. Berkata seperti ini, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Perhatikan baik-baik. Yesus memulai perkataannya, dia bilang, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka.
Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini, saudaraku, berkata, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Kristuslah yang mengenal Allah. Kristus mengakui dan mengatakan dengan sangat jelas, aku mengenal engkau. Yesus mengenal Bapa, Yesus mengenal Allah. Ya, jadi dengan kata lain kita menemukan kesimpulan bahwa yang pantas menjawab siapakah Allah dan seperti apakah Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Karena dialah yang mengenal, dialah yang tahu. Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa malahan Bapak Ibu Saudara, pekerjaannya ketika berada di dunia ini adalah membuat nama Allah dikenal oleh manusia. Karena itu dikatakan di dalam ayat 26, dan aku akan memberitahukannya. Supaya apa? Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, kepada Yesus itu ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Jadi Yesus sendirilah yang pantas menjawab, memberitahukan kepada kita siapa itu Allah yang sebenarnya. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Kristus Yesuslah yang memperkenalkan Allah sebagai apa kepada kita. Kita baca lagi di dalam ayat situ dengan jelas sekali. Yesus memulai doanya, dia bilang Yesus menyebut Allah Bapa. Kita lihat di situ tadi mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ya Bapa yang adil, katanya begitu. Ya Bapa yang adil. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama tidak ada seorang pun yang berani memanggil Allah yang Maha Kuasa ini sedemikian akrab. Bapa yang adil katanya. Ini pasti mengejutkan pada zaman itu orang-orang yang mendengarkannya. Dan saya percaya bahkan sampai hari ini, sampai sekarang ini pun masih banyak orang yang belum bisa memanggil Allah itu dengan panggilan Bapa. Betul? Sampai hari ini. Karena itu kita penting sekali untuk mengenali, memiliki Allah yang sebenarnya itu siapa. Karena pada zaman perjanjian lama, orang-orang yang menaikkan doa ditujukan kepada Allah itu selalu kepada Allah Abraham, ya kan, Allah Ishak dan Allah Yakub, menunjukkan hubungan yang sangat jauh sekali. Tetapi Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang mengajarkan kepada kita dengan cara yang berbeda. Kalau kita mau berdoa, katanya dengan memanggil Allah dengan panggilan Bapa kami yang di surga. Dan itu tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan berikutnya. Dia bilang begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita perhatikan ya di dalam pembacaan Matius itu ada tertulis Bapamu dan Bapak kami itu tertulis kira-kira 16 kali. Nah, inilah kabar baiknya Bapak Ibu Saudara buat kita yang hidup di zaman sekarang. Menunjukkan bahwa kita bisa memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Allah, yaitu Bapa kami. Amin. Itu menunjukkan hubungan yang akrab, yang dekat sekali. Tidak pernah dan belum pernah selama sebelumnya Yesus datang menunjukkan, diperkenalkannya Allah sebagai Bapa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, semenjak itu ya, semenjak Yesus memperkenalkan Allah itu adalah Bapa, saya menemukan setiap penulis perjanjian baru mengucapkan Allah adalah Bapa kita. Yang tertulis dalam Markus 14 ayat 36. Yohanes sendiri dia bilang, bermegah betapa besarnya kasih Allah. Yakobus menyatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hampir seluruh surat Paulus dimulai dengan ucapan, karena kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Inilah nama Allah yang Maha Kuasa yang Yesus Kristus berikan kepada kita, yaitu siapa? Bapa.
Nama inilah yang kita tinggikan di atas semua nama, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 28 yang berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh tanya, kalau hari ini saya boleh tanya kepadamu, ya, kepada saudara semua yang hadir di ruangan ini maupun yang di rumah, saudara yang sedang duduk menikmati persekutuan ini, saya boleh tanya, seperti apa Allahmu itu? Maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti apa Anda menilai Allah, menerima, memandang, memikirkan, dan meyakini Allahmu saat ini itu seperti apa? Begitu loh. Pandanganmu Allah yang kau sembah, yang kau layani hari-hari ini, ya, sepanjang hidupmu, engkau bersama-sama dengan Dia, sebenarnya di dalam pikiranmu, hatimu, keyakinanmu itu seperti apa? Allah atau Allah sebagai penghukum yang mengerikan, yang membuat kita takut dan merasa bersalah? Atau seperti Allah yang tinggal jauh di surga, membuat kita selalu merasa sendiri dan tidak berdaya? Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, Yesaya melihat Tuhan mengenakan jubah yang luar biasa dikelilingi malaikat-malaikat. Yesaya sendiri melihat Tuhan seperti suasana yang mengkilat. Dan si Daniel, saudaraku, melihat Allah yang lanjut usia, yang rambutnya bersih, duduk di atas tahta yang rodanya dari api. Itulah yang mereka lihat. Itulah yang mereka dapatkan, bagaimana dia menemukan Allah yang seperti itu. Bahkan Musa sendiri mengatakan, Allah akan memberkati orang yang taat, tetapi mengutuk orang yang tidak taat perintah-perintahnya. Kenapa bisa begini? Karena tidak heran tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama mempunyai keyakinan karakter Allah seperti itu, karena memang mereka sendiri melihat, mengerti karakter Allah hanya sebagian saja, tidak seutuhnya. Itulah sebabnya tidak heran mereka pun mendapatkan gambaran yang setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari hari ini, seperti apa adanya engkau mendapatkan gambaran tentang Allahmu, seperti apa Allahmu engkau yakini hari ini, mari kita kembali, kita melihat kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau mengenal sifat dan sikap Allah Bapa seutuhnya kepada kita, mari kita kembali kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah yang mengenal Allah seutuhnya. Karena dia datang tugasnya untuk itu, memperkenalkan Allah Bapa kita seutuhnya kepada kita. Amin. Nah, mari kita buka di dalam kitab Ibrani 1 ayat 1. Saudara sudah ketemu? Baik. Kita baca bersama-sama. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1. Dia berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita manusia dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan baik-baik. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa dari zaman kitab Kejadian sama dengan kitab Maleakhi, Bapak Ibu Saudara, Allah berbicara kepada manusia melalui siapa? Melalui nabi-nabinya, melalui wakil-wakilnya, melalui manusia yang dipilih dengan diberi jabatan nabi-nabi. Amin. Tetapi di akhir zaman, tetapi setelah Yesus hadir ke dunia ini, setelah Yesus ada di dunia ini, dikatakan dengan jelas ayat itu tadi berkata bahwa Allah berbicara kepada kita manusia melalui Yesus sendiri. Amin.
Karena itu Yesuslah yang sanggup, Yesus yang pantas menjawab siapakah itu Allah sebenarnya, keutuhannya, sifatnya kepada kita semua manusia. Bahkan di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Yesus itu adalah wujud Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengenal Allah seutuhnya, hanya Yesus yang bisa mengenalkan dengan benar kepada kita. Amin. Haleluya. Kita percaya akan hal ini. Puji Tuhan. Karena itu mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Seperti apakah Allah Bapa kita itu. Nah, untuk itu mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 9. Baik. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lihat ini Bapak Ibu Saudara, dalam kebingungannya Filipus dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, Allah Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita juga seperti Filipus, yang tidak heran karena Filipus sendiri punya gambaran yang berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia masih bingung, masih belum percaya, masih heran, yang menyebabkan Tuhan Yesus juga heran sendiri. Ya kan? Kenapa? Hari-hari katanya, telah sekian lama Filipus engkau bersama-sama dengan aku, namun engkau masih belum mengenal, namun engkau masih belum bisa mengenali seperti apa Allah itu, seperti apa Bapa itu. Dikatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini termasuk di antara Bapak Ibu yang ikut beribadah, yang seperti Filipus. Atau mungkin ini seperti Bapak Ibu yang sedang di rumah masing-masing yang masih bingung, apalagi dalam suasana seperti ini. Aduh, di manakah Allah Bapa? Di manakah Dia? Bagaimana nasib saya? Sepertinya jauh sekali, sepertinya Allah tidak ada. Ya, ada banyak orang bergumul seperti Filipus, tidak percaya kepada Yesus, masih mencari-cari Allahnya, bahkan dengan menyiksa diri sendiri. Seolah-olah dengan cara menyiksa dirinya sendiri itu, tiba-tiba Allah peduli dan Allah muncul. Bisa jadi kalau memang Allah berkenan seperti itu, tapi haruskah kita menyiksa diri sementara Tuhan Yesus berkata seperti ini, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, masa engkau nggak mengenal aku? Yesus berkata, kalau kamu mau melihat Allah Bapa, Bapa itu persis dengan aku, atau anak persis dengan Bapa, alias Allah seperti Yesus. Amin. Itulah yang dikatakan. Jadi masihkah saudara harus bingung? Apakah karena Yesus manusia seperti kita? Memang benar, dia sengaja turun meninggalkan surga. Firman yang telah menjadi manusia sama seperti kita, dengan maksud tujuan yang tertentu. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada kita. Coba kita buka ayat Yohanes, Injil Yohanes 3 ayat 16. Amin. Coba buka dan mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya, lihat ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Allah, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia, Yesus Kristus. Haleluya.
Jadi mungkin Anda berpikir hari ini, mungkin Anda punya bayangan hari ini, yang mungkin di dalam hatimu Bapak Ibu Saudara sudah melekat, sudah menjadi doktrin yang kuat sekali. Saudara berpikir Allah itu membenci orang-orang yang berdosa dan siap menghukum Anda. Saya beritahukan hari ini kabar baiknya adalah Allah sudah mengasihimu, Allah sudah mengampunimu melalui Yesus Kristus, dan inilah Allah Bapa kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia mengasihimu. Dia rela meninggalkan surga untuk menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kasih yang berlimpah-limpah, kasih tanpa batas, tanpa akhir kepadamu. Amin. Coba kita buka lagi Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan, lalu kemudian kita akan loncat di ayat 17. Sudah ketemu? Baik, kita baca bersama-sama. Di dalam ayatnya ke-14 berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Siapakah ini? Yaitu Yesus. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah sendiri yang sebenarnya turun dari surga, meninggalkan surga demi kasih-Nya kepada kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak binasa karena dosa, tapi supaya kita memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17 berkata demikian, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan jelas sekali ayat ini berkata hukum Taurat itu diberikan melalui Musa kepada kita. Hukum Taurat itu mempunyai ketentuan, tuntutannya berat dan hukumannya tanpa ampun. Tetapi bandingkan, Yesus datang kepada kita memberikan kasih karunia, memberikan pengampunan yang berlimpah-limpah. Itulah kedatangan Yesus. Musa datang memberikan hukum Taurat, membuat manusia semakin kenal dosa, semakin berdosa. Hukum Taurat membuat kita bertambah dosa. Tapi Yesus datang memberikan kasih karunia, memberikan kehidupan, memberikan kelimpahan kepada kita. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang diperkenalkan Yesus, bagaimana Allah melalui Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hidup dunia ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan katanya. Tapi Yesus berkata, Allah memelihara kamu. Lihatlah burung di udara, lihatlah rumput-rumput di ladang tidak menenun, lihatlah burung tidak bekerja, Bapak Ibu Saudara, tidak menabur, tetapi dia bisa makan, bisa hidup. Lihatlah bunga-bunga di padang, begitu indah. Siapa yang mendandaninya? Siapa yang memelihara? Adalah Allah sendiri. Karena itu dikatakan, jadi jika demikian, Matius 6 ayat 30 berkata demikian, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini dan yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak Ibu Saudara, percayakanlah hidupmu kepada Allah Bapa. Percaya hidup kita lebih berharga daripada rumput, daripada burung, daripada binatang. Rumput-rumput yang hari ini ada, besok terbakar oleh sinar matahari menjadi hangus dan mati. Tetapi hidup kita lebih berharga daripada itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, engkau lebih berharga, engkau lebih mulia daripada itu semua. Karena itu janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu disediakan oleh Bapakmu di surga. Perhatikan baik-baik.
Kadang-kadang kita berpikir, saudaraku, salah seperti ini. Apa yang seharusnya tidak perlu kita khawatirkan, apa yang seharusnya bukan bagian kita untuk kita kerjakan, tapi kita sibuk mengerjakannya, itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kita minta, dan supaya kita mentaatinya adalah tidak perlu khawatir tentang makan, minum, dan pakaian. Karena itu adalah bagiannya Tuhan. Amin. Tuhanlah yang akan memikirkan bagaimana kita besok makan apa, bagaimana kita mengenakan pakaian apa. Tuhanlah yang menyediakan, kata firman, kata Tuhan Yesus seperti itu. Karena itu percayakanlah hidupmu kepada Allah Bapa. Amin. Percayakanlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya hari ini adalah semenjak Yesus hadir di dunia ini, Kristus Yesus memperkenalkan kepada dunia bahwa Allah yang sebenarnya bukanlah Allah yang jauh, yang kejam, yang membawa pentungan siap sedia menghukum setiap orang yang terjatuh. Tapi sebenarnya apa yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Allah yang dekat sekali, sebagai Bapa kita yang penuh kasih sayang, yang berlimpah-limpah kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Allah Bapa kita yang memelihara kebutuhan papan, sandang, dan pangan kita. Hari inilah waktunya bagi kita untuk membuang pengertian, pemahaman yang negatif tentang Allah kita, dan terimalah seutuhnya apa yang diperkenalkan oleh Yesus, apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yaitu Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, yang begitu peduli kepada kita, yang melindungi kita, yang sungguh memperhatikan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tutuplah matamu, dan saat engkau menutup mata, ada pikiran yang negatif tentang Allahmu, ada gambaran yang buruk tentang Allahmu yang kau sembah, kau layani, buanglah jauh-jauh. Seperti apa engkau memandang Allah, menerima Allah, seperti itulah jadinya hidupmu. Tapi hari ini sudah dibukakan bagimu. Kita mau mengalami metanoia secara pikiran kita, pembaruan pengetahuan mengenai Allah. Dan biarlah Roh Kudus hari ini bekerja memperbarui pikiranmu dan hidupmu, hatimu. Bapak, bagi bapak dan ibu yang punya pikiran yang salah terhadap Allah siang ini, terimalah kasih Allah yang benar. Karena karena Yesus sudah menunjukkan kepadamu bagaimana Allah Bapa yang seutuhnya di dalam Yesus, yang penuh kasih sayang dan menerima dirimu apa adanya. Berterima kasihlah untuk kemurahannya, untuk kebaikannya. Dia sudah menyatakan secara khusus kepadamu. Kalau hari ini, yang kemarin, yang tadi engkau menerima setengah-tengah gambaran daripada Allah yang ternyata begitu baik kepadamu, buanglah gambaran itu yang buruk, dan izinkanlah Yesus memperbaiki pandanganmu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyatakan Allah Bapa yang sebenarnya kepada kita. Dan hari ini engkau menerima Allah, dan engkau diterima sebagai anak-anaknya seutuhnya, apa adanya. Engkau boleh memanggil dia Bapa yang baik, yang memelihara hidupmu seutuhnya. Berterima kasihlah kepadanya. Bapa, engkau sudah mengirim Yesus untuk mati di kayu salib, menyelamatkan aku dari neraka kekal. Dan engkau mati juga untuk menyelamatkan aku dari sakit penyakit dan dari kesulitan ekonomi dan kesulitan pangan. Terima kasih. Kalau engkau sudah mati bagi kami untuk menyelamatkan dari masalah yang utama yang menyebabkan kami harus dihukum kekal, dan itu semua sudah engkau bereskan. Hari ini di dalam situasi ini kami yakin dan percaya engkau Bapa yang baik. Engkau pasti menolong kami.
Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan perlindungan-Mu untuk kami anak-anak-Mu yang ada, yang menjadi gereja-Mu Jemaat Kabar Baik, maupun yang saat ini berada di rumah yang sedang berdoa. Nyatakanlah kuasa-Mu yang nyata itu bagi kami semua. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anak-anak-Mu kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita bersyukur boleh ketemu kembali dalam ibadah yang lain. Tuhan Yesus mengasihimu dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.